Keluarga. Saya di sini berperan sebagai hakim ketua. Nama saya Nada Ramadana dari program studi hukum keluarga. Peran saya sebagai hakim anggota 1. Perkenalkan, nama saya Jain Ali dari Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Saya berperan sebagai hakim 2. Perkenalkan, nama saya Rahmi, prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Di sini peran saya sebagai panitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Balita Viola Sarfat Pajang dari Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Saya berperan sebagai penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majidi dari prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Saya berperan sebagai tergugat. Perkenalkan, nama saya Nida Ulhak dari prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Di sini saya sebagai pengacara penggugat. Perkenalkan, nama saya Rahmadini dari program studi hukum keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Di sini saya berperan sebagai pengacara dari tergugat. Hai, nama saya Nur Hilalia dari prodi hukum keluarga sebagai saksi. Hai, perkenalkan, nama saya Dia Febrianti Nur Saputri dari prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Saya berperan sebagai saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Samarinda, Jumat 6 Maret 2020 dengan register perkara nomor 011-G-2020-PS Fakultas Syariah IAIN Samarinda segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai persidangan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang mengadili perkara perdata dengan register perkara nomor 011-PDT-G-2020-PS Fakultas Syariah IAIN Samarinda antara Clarita Viola binti Ahmad Tajang sebagai penggugat melawan Majidi bin Muhammad Basir sebagai tergugat pada hari ini Jumat 6 Maret 2020 dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Atas nama Clarita Viola binti Ahmad Tajang sebagai penggugat melawan Majidi bin Muhammad Basir sebagai tergugat didampingi oleh kuasa hukum, dipersilakan memasuki ruangan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari penggugat dan saudara tergugat. Saudari penggugat, apakah hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saudara tergugat, apakah hari ini Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudari penggugat, sebelum sidang kita mulai, terlebih dahulu saya menanyakan identitas Anda dan terlebih dahulu dan tolong maju ke meja hakim menunjukkan kartu identitas Anda. Saudari penggugat atas nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, saudara tergugat, sebelum sidang kita mulai, terlebih dahulu saya menanyakan identitas Anda dan tolong perlihatkan identitas Anda kepada kami.
Saudara tergugat atas nama, tempat tanggal lahir, yaitu 18 Desember 1982. alamat, Jalan Industri RT 26, Kelurahan Harapan Baru, Kota Samarinda. agama, Islam. saudari penggugat, apakah hari ini saudari datang dengan sendirinya atau bersama kuasa hukum Anda? Bersama kuasa hukum saya yang mulia. Untuk kuasa hukum bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Ninda Umar SH sebagai advokat sekaligus kuasa hukum dari penggugat. Silakan perlihatkan kepada kami surat kuasa khusus. Saudara tergugat, apakah hari ini Anda datang dengan sendirinya atau bersama kuasa hukum Anda? Bersama kuasa hukum saya yang mulia. Untuk kuasa hukum tergugat untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik yang mulia, saya Rahmadini SH sebagai advokat dan kuasa hukum dari saudara tergugat. Kuasa hukum tergugat untuk bisa memperlihatkan kami surat kuasa khusus. Saudara tergugat, apakah Anda mengetahui mengapa Anda datang pada persidangan hari ini? Tahu yang mulia, saya datang ke sini untuk sebuah perceraian. Saudari penggugat, apakah hari ini Anda tahu mengapa Anda datang pada persidangan hari ini? Tahu yang mulia, saya kesini untuk melakukan perceraian. Apa alasan saudari penggugat mengajukan gugatan terhadap suami Anda? Saya sudah tidak tahan lagi yang mulia. Rumah tangga kami sudah tidak rukun lagi. Bahkan suami saya sering berlaku kasar kepada saya yang mulia. Bahkan suami saya juga tidak pernah untuk mengasuh dan berkumpul dengan anak saya. Itu tidak benar yang mulia. Itu benar. Sudah. Untuk Ibu dan Bapak, kita permasalahkan ini dengan kepala dingin. Dan ini juga di dalam persidangan, jadi mohon kerjasamanya. Untuk saudari penggugat, apakah permasalahan ini tidak diselesaikan dengan kekeluargaan saja? Tidak bisa yang mulia. Karena suami saya itu orang temperamental sekali. Saudara penggugat, apakah ingin tetap bercerai dengan istri Anda? Sebenarnya saya tidak ingin bercerai dengan istri saya yang mulia. Tapi karena sebuah panggilan saya datang ke pengadilan ini. Baik. Di dalam rumah tangga itu pasti ada yang namanya perselisihan, percekcokan ataupun lainnya. Tapi itu bukan berarti suatu masalah berat untuk berakhirnya suatu rumah tangga. Kalian memiliki anak, kasihan anak kalian nanti. Kita perlu juga namanya kasih sayang pada orang tuanya. Jadi saudari penggugat, apakah ingin tetap melanjutkan persidangan hari ini? Ya yang mulia, saya tetap untuk melanjutkan persidangan. Baik, karena upaya perdamaian boleh mendapatkan jalan tengah, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, majelis masih wajib memberikan kesempatan penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara mediasi. Saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah kalian ingin memilih hakim mediasinya sendiri atau dari kami? Keputusan dari hakim saja yang mulia. Untuk proses mediasi dipimpin oleh Dr. Zaini Ali SHMH.
Untuk memberi kesempatan penggugat dan tergugat untuk mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk agenda mediasi. Atas panggilan ini kami nyatakan kepada penggugat dan tergugat ini adalah panggilan resmi dan patuh secara hukum. Sidang perkara cerai gugat dengan register perkara nomor 01.PDT-G/2020/PS Fakultas Syariah YIN Samarinda dengan mengucapkan apa alhamdulillahirobbilalamin. Sidang kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Umum Fakultas Syariah YIN Samarinda, Jumat 13 Maret 2020 dengan register perkara nomor 011-PDT-G/2020-PS Fakultas Syariah YIN Samarinda segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi lancarnya persidangan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sidang Peradilan Semu Fakultas Syariah YIN Samarinda yang mengadili perkara perdata dengan register perkara nomor 011-PDT-G/2020-PS Fakultas Syariah YIN Samarinda antara Clarita Viola binti Ahmad Tajam sebagai penggugat melawan Majidi bin Muhammad Basir sebagai tergugat pada hari ini tanggal Jumat 13 Maret 2020 dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Atas nama Clarita Viola binti Ahmad Tajam sebagai penggugat melawan Majidi bin Muhammad Basir sebagai tergugat didampingi oleh kuasa hukum memasuki ruangan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat dan siap mengikuti sidang hari ini yang mulia. Sebelum sidang kita mulai, bagaimana Ibu Bapak sekalian hasil dari mediasi? Apakah saudari penggugat ingin melanjutkan perkara ini atau mencabut saja perkara ini? Tetap melanjutkan yang mulia. Baik, kalau begitu upaya hasil dari mediasi belum mendapatkan jalan tengah. Oleh karena itu, mengingat perceraian hanya boleh disaksikan dan dilihat oleh pihak-pihak terkait saja dan tidak sembarang orang untuk mengikuti persidangan hari ini. Maka untuk itu kami nyatakan sidang ini tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan. Penggugat yang telah terdaftar Peradilan Semu Fakultas Syariah YIN Samarinda dengan register perkara nomor 011-PDT-G/2020-PS Fakultas Syariah YIN Samarinda. Apakah saudara tergugat sudah menerima salinan surat gugatan dari penggugat? Sudah yang mulia. Apakah saudara sudah memahami isi dalil dari gugatan penggugat? Sudah yang mulia. Baik, selanjutnya saudara tergugat mempunyai hak untuk menjawab dalil gugatan tergugat. Apakah saudara tergugat ingin menjawab surat gugatan penggugat sendiri atau melalui kuasa hukum? Melalui kuasa hukum yang mulia. Baik, melalui kuasa hukum mau secara tertulis atau lisan? Tertulis yang mulia. Apakah sudah siap? Baik, silakan perlihatkan kepada kami salinannya dan tolong Anda bacakan.
mulia, yaitu pada dalil nomor 4, 5, dan 6. Pada dalil nomor 4, tergugat pada tanggal 1 Januari 2020 pukul 17.00 sedang mengadakan rapat untuk agenda awal tahun baru dengan seorang rekan kerja, dan kebetulan rekan kerja tersebut ialah seorang wanita. Ketika pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah rapat, si penggugat langsung menanyakan hal-hal yang membuat si tergugat merasa emosi, karena bukannya disambut ketika pulang, tetapi langsung dituduh berselingkuh dengan wanita lain. Pada dalil nomor 5, pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 13.00, tergugat pada tanggal tersebut awalnya sedang mengadakan rapat di sebuah mal untuk mengadakan agenda selanjutnya dengan seorang rekan kerja yang kebetulan adalah orang yang kemarin tersebut. Saat itu benar, kami memasuki toko baju, akan tetapi itu bukan untuk membelanjakan seorang rekan kerja tersebut, tetapi hanya untuk melihat seperti brand-brand apa saja yang sedang laris manis di kalangan remaja saat ini, dikarenakan tergugat ialah seorang pengusaha. Membenarkan bahwa si tergugat sempat meminum alkohol tetapi tidak sampai menyebabkan mabuk. Ketika pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah survei, penggugat langsung menanyakan hal-hal yang membuat si tergugat merasa emosi. Karena itu, kedua kalinya dicurigai seperti itu, maka ia berusaha untuk menenangkan istri agar tidak membuat keributan dan membuat teriakan yang membuat tetangga mendengar percekcokan mereka. Pada dalil nomor 6, pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 9.00, pembantu rumah tangga saat itu memang ada di rumah, tetapi saat itu suami atau tergugat membawa seorang wanita ke rumahnya, tetapi untuk mengambil berkas, bukan untuk mengajaknya ke kamar. Dan sambil menunggu mengambil berkas, si tergugat mempersilahkan rekan kerja tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Sekian yang mulia. Jadi saudari merasa dalil dari penggugat tidaklah benar. Ya yang mulia, itu tidak benar. Untuk saudara tergugat, apakah benar saudara marah apabila saudari penggugat mengecek HP Anda? Benar yang mulia. Kenapa? Apakah ada yang ditutupi? Tidak juga yang mulia, karena HP itu kan privasi masing-masing dan banyak sekali data-data penting di HP saya mengenai dari perusahaan-perusahaan saya. Oke yang mulia. Ada yang? Tidak ada yang mulia. Baiklah. Sidang ditunda selama 1 minggu untuk agenda pembacaan replik. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah. Atas panggilan ini kami nyatakan kepada penggugat dan tergugat ini adalah panggilan resmi dan patuh secara hukum. Sidang perkara cerai gugat dengan register perkara nomor 011-PDT-G-2020 PS.Fakultas Syariah YIN Samarinda. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang peradilan semua Fakultas Syariah YIN Samarinda Jumat 27 Maret 2020 dengan register perkara nomor 011-PDT-G-2020-PS Fakultas Syariah YIN Samarinda segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi lancarnya persidangan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang peradilan semu Fakultas Syariah YIN Samarinda yang mengadili perkara perdata dengan register perkara nomor 011-PDT-G-2020-PS Fakultas Syariah YIN Samarinda
antara Clarita Viola binti Ahmad Tajam sebagai penggugat melawan Majdi bin Muhammad Basir sebagai tergugat pada hari ini, Jumat 27 Maret 2020, dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Atas nama Clarita Viola binti Ahmad Tajam sebagai penggugat melawan Majdi bin Muhammad Basir sebagai tergugat, didampingi oleh kuasa hukum memasuki ruangan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Baik, saya akan mengingatkan agenda hari ini. Agenda hari ini adalah pembacaan replik. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada penggugat dan tergugat, apakah proses perceraian pada hari ini akan tetap dilanjutkan, mengingat bahwa penggugat dan tergugat telah memiliki 2 orang anak, di mana anak-anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi, apakah proses perceraian pada hari ini akan tetap terus dilanjutkan? Ya, yang mulia. Baik, saya kembalikan kepada ketua hakim. Baiklah, dengan itu kami nyatakan sidang tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembahasan replik. Penggugat yang telah terdaftar peradilan semu Fakultas Syariah IAIN Samarinda Jumat 27 Maret 2020 dengan register perkara nomor 011-PDT-G-2020-PS Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Apakah saudara tergugat sudah menerima salinan surat gugatan dari penggugat? Sudah diterima yang mulia. Selanjutnya, apakah kuasa hukum penggugat replik akan diberikan secara tertulis atau secara lisan? Tertulis yang mulia. Apakah sudah dipersiapkan? Sudah yang mulia. Baik, silakan maju dan berikan salinan kepada kami dan tolong Anda bacakan. Baik, saya akan membacakan replik dari pihak penggugat. Yang pertama, bahwa penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang jawaban tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya, dan penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula. Yang kedua, bahwa tergugat dalam jawaban pada dalil pada poin keempat, penggugat menanggapinya sebagai berikut, bahwa tergugat dalam keterangannya tersebut telah memutarbalikkan fakta sebenarnya terjadi dengan mengatakan bahwa seorang penggugat telah menuduh tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain. Keterangan-keterangan tersebut tidak benar. Jelas-jelas penggugat hanya menanyakan hal itu dengan baik, tidak dengan menuduh kepada tergugat. Namun tergugatlah yang langsung menanggapinya dengan emosi dari pertanyaan si penggugat. Yang ketiga, bahwa adanya keterangan jawaban tergugat pada dalil kelima jelas-jelas membuktikan bahwa seorang tergugat ada hubungan dekat terhadap wanita tersebut, karena dapat dilihat sebagaimana sikap dia terhadap wanita tersebut pada saat itu, seperti layaknya bukan rekan kerja. Dan pada saat di malam hari, si penggugat menanyakan lagi terhadap tergugat, namun tergugat lagi-lagi memukul si penggugat dengan kekerasan atas amarahnya, dan kami membantah bahwa ia mengatakan pemukulan tersebut sebagai pembelajaran, akan tetapi pemukulan ini meninggalkan bekas yang ada di tubuh penggugat. Oleh karena itu tidak ada dikatakan suatu pembelajaran, tetapi memang pemukulan atas dasar emosi si tergugat. Yang keempat, bahwa keterangan yang diberikan pada dalil keenam tidak benar. Pada saat itu pembantu yang ada di rumah tersebut melihat dengan secara langsung bahwa tergugat tidak hanya menyuruh wanita tersebut masuk dan duduk di dalam ruang tamu, melainkan juga dibawa masuk ke dalam kamar diam-diam pada saat penggugat sedang tidak di rumah. Namun pada saat itu pembantu
Pembantu rumah tersebut tidak sengaja melihat mereka berdua masuk ke dalam kamar. Sekian, terima kasih. Baik, apakah ada lagi? Tidak, Yang Mulia. Apakah kuasa hukum tergugat siap memberikan duplik? Siap, Yang Mulia. Apakah tertulis atau secara lisan? Lisan, Yang Mulia. Butuh waktu atau mau dijawab sekarang? Jawab sekarang, Yang Mulia. Baik. Yang Mulia, tergugat tetap pada dalil 4 dan 5 dan 6. Tetap pada jawaban seperti semula. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ada, Yang Mulia. Maka dengan itu kami nyatakan sidang dibuka untuk umum. Sidang akan saya tunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk agenda pembuktian. Mohon minggu depan datang dengan membawa bukti-bukti dan saksi, bisa dari keluarga, pembantu di rumah atau tetangga yang dianggap tahu akan permasalahan hari ini. Paham? Paham, Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda minggu depan 3 April 2020 untuk agenda pembuktian. Maka panggilan ini kami nyatakan kepada penggugat dan tergugat ini adalah panggilan resmi dan patuh secara hukum. Sidang perkara cerai gugat dengan register perkara nomor 011-PDT-2020-PS Fakultas Syariah YIN Samarinda dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sidang kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Semu Fakultas Syariah YIN Samarinda Jumat 3 April 2020 dengan register perkara nomor 011-PDT-B-2020-PS Fakultas Syariah YIN Samarinda segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi lancarnya persidangan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang Peradilan Semu Fakultas Syariah YIN Samarinda yang mengadili perkara perdata dengan register perkara nomor 011-PDT-PDT-2020 Fakultas Syariah YIN Samarinda antara Clarita Viola binti Ahmad Tajam sebagai penggugat melawan Majdi bin Muhammad Basir sebagai tergugat pada hari ini Jumat 3 April 2020 dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Atas nama Clarita Viola bin Ahmad Tajam sebagai penggugat melawan Majdi bin Muhammad Basir sebagai tergugat didampingi oleh kuasa hukum masuk ke ruangan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Baiklah, untuk mengingatkan agenda sidang hari ini adalah seksi pembuktian dan saksi. Dan saya akan bertanya terlebih dahulu kepada tergugat dan penggugat, apakah tetap ingin melanjutkan sidang kali ini? Ya, Yang Ya, Mulia. Yang Mulia. Apakah tidak ada kesempatan untuk berdamai lagi? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, saya kembalikan kepada ketua hakim. Baik, untuk itu maka sidang kami nyatakan tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu,
bahwa agenda hari ini adalah pembuktian dan saksi. Saudari penggugat, apakah Anda sudah siap dengan bukti dan saksi saudari? Ya, siap dan membawa saksi yang mulia. Baik, Panitera, silakan panggil saksi dari pihak penggugat. Diperintahkan kepada saksi penggugat untuk memasuki ruangan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudari saksi sudah siap menjadi saksi dan dimintai tanda pengenal Anda serta diambil sumpahnya? Siap yang mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk memperlihatkan pengenal Anda. Baik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, saya sebagai saksi saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Baik, silakan kembali dulu. Baik, saudari saksi, apa hubungan saudari saksi dengan penggugat dan tergugat? Saya sebagai pembantu rumah tangga penggugat dan tergugat yang mulia. Baik, sejak kapan saudari saksi tahu bahwa rumah tangga dari penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi? Sekitar awal tahun 2020 yang mulia. Bagaimana saudari saksi bisa mengetahui hal tersebut? Hampir setiap hari saya melihat secara langsung perkelahian, perdebatan antara penggugat dan tergugat yang mulia. Baik, apakah saudari saksi tahu apa yang pada saat itu diperdebatkan oleh penggugat dan tergugat? Saya sempat menanyakan ke penggugat saja yang mulia. Katanya suaminya banyak berubah, mulai dari pulang kerja lembur, selingkuh, jarang mengasih nafkah kepada penggugat dan anak-anak. Bahkan ketika penggugat bertanya, tergugat malah marah hingga memukul penggugat. Baik, selain itu apakah saudari saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat telah memiliki keturunan? Tahu yang mulia, mereka memiliki 2 orang anak. Apakah saudari saksi pernah berusaha untuk memberi nasihat atau mendamaikan penggugat dan tergugat yang sedang bertengkar pada saat itu? Saya sering berusaha menasehati penggugat saja yang mulia, untuk lebih sabar dan coba lebih memahami tergugat, karena pada dasarnya bagaimanapun sifatnya tergugat adalah kepala rumah tangga. Baik, apakah saudari saksi tahu apa alasan dari penggugat mengajukan perceraian pada sidang hari ini? Setahu saya penggugat sudah tidak tahan karena suaminya sudah mulai bersikap kasar dan penggugat yakin bahwa ada wanita lain di luar sana yang mulia. Apakah saudari saksi memiliki bukti? Ada yang mulia, Berupa apa? berupa foto yang mulia. Baik, boleh saudari saksi tunjukkan kepada kami? Baik, apakah ada pertanyaan dari kuasa hukum? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi mengatakan bahwa melihat tergugat membawa seorang perempuan lain ke rumah. Apakah masuk juga ke dalam kamar? Iya benar. Apakah Anda melihat kejadian tersebut? Dan apakah penggugat pernah bercerita kepada Anda mengenai perempuan sekitar tergugat? Pernah, waktu itu saya dan penggugat sedang menunggu tergugat pulang kerja. Siapakah yang mengasuh kedua anak penggugat dan tergugat sejak pisah rumah? Penggugat, Siapakah yang menafkahi? setahu saya penggugat saja. Baik, cukup yang mulia. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, saya kembalikan kepada ketua hakim.
Terima kasih kepada saksi. Silakan Anda meninggalkan ruangan persidangan hari. Selanjutnya, saudara tergugat apakah membawa orang saksi? Bawa yang mulia. Baik, panitera, silakan dipanggil saksi dari pihak tergugat. Diperintahkan kepada saksi tergugat untuk memasuki ruangan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudari saksi siap menjadi saksi dan dimintai tanda pengenal Anda serta diambil sumpahnya? Siap yang mulia. Silakan maju ke depan untuk bukti tanda pengenal Anda dan diambil sumpahnya. Baik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, saya sebagai saksi saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Baik, silakan kembali ke tempat itu. Baik, apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya adalah tetangga dari penggugat dan tergugat yang mulia. Saksi tahu siapa istri tergugat? Tahu yang mulia, Clarita Viola. Berapa anak dari pernikahan mereka? Anak mereka dari 2 yang mulia. Sejak kapan saksi tahu rumah tangga mereka tidak akur lagi? Sekitar awal bulan Januari tahun 2020 yang mulia. Bagaimana saksi bisa tahu? Saya sering mendengar pertengkaran dan percekcokan yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Apakah saksi tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya kurang tahu yang mulia, tapi rumah tangga penggugat dan tergugat itu sudah tidak bahagia karena sering bertengkar. Apakah saksi pernah ingin mendamaikan tergugat dan penggugat? Pernah yang mulia, tapi kepada tergugat saja. Berapa kali? Sekitar 3 kali yang mulia. Baik. Siapa yang meninggalkan dalam waktu itu? Penggugat yang mulia. Sejak kapan? Sejak akhir bulan Januari 2020 yang mulia. Apakah ada pertanyaan dari kuasa hukum tergugat? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saksi pernah melihat tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap tergugat? Saya tidak pernah melihat. Apakah saksi pernah melihat tergugat chatting, telepon, atau membawa wanita lain? Tidak pernah. Cukup yang mulia. Apakah dari kuasa hukum penggugat ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik. Anda berkata bahwa Anda mendengar cekcok antara penggugat dan tergugat. Seberapa sering hal itu terjadi? Lumayan sering, hampir setiap hari. Baik, cukup yang mulia. Saya serahkan kembali kepada ketua hakim. Terima kasih, saudara saksi. Silakan meninggalkan ruangan persidangan. Jadi dari hasil pembuktian saksi tadi, bagaimana saudara tergugat? Apakah ada yang ingin ditambah atau dibantah? Tidak ada yang mulia. Dari hasil pembuktian saksi tadi, bagaimana saudara penggugat? Apakah ada yang ingin ditambah atau dibantah? Tidak ada yang mulia. Kuasa hukum penggugat, apakah saudari siap dengan kesimpulannya? Siap yang mulia. Silakan Anda bacakan kesimpulannya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari penggugat. Saya sebagai advokat atau pengacara dan penasihat hukum pada saudari Clarita Viola berdasarkan surat kuasa khusus dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Clarita Viola selaku penggugat. Perkenankanlah bersama ini kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata. Yang pertama, bahwa penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalil semula baik yang telah disampaikan dalam gugatan dan replik. Yang kedua, bahwa maksud gugatan penggugat dalam perkara ini
ketiga, bahwa dalam hal ini penggugat memandang sudah tidak ada kecocokan dirinya dengan tergugat dalam berumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 BO. Untuk itulah penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan tergugat. Yang keempat, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, pihak penggugat telah mengajukan bukti dan membawa saksi antara lain bukti foto atau video pada saat tergugat sedang bersama wanita lain, keterangan saksi di bawah sumpah atas nama Hilal selaku pembantu rumah tangga dari tergugat dan tergugat yang melihat pada saat tergugat melakukan kekerasan terhadap tergugat, dan saksi juga melihat tergugat membawa wanita lain masuk ke dalam kamar mandi. Sekian. Selanjutnya untuk kuasa hukum tergugat, apakah saudari sudah siap dengan kesimpulannya? Siap, Yang Mulia. Silakan Anda bacakan. Yang Mulia, kesimpulan tergugat perkara perdata nomor 011-PDT-G-2020-PS Peradilan Semu Fakultas Syariah YIN Samarinda. Antara Clarita Viola, penggugat, melawan Majidi sebagai tergugat. Nomor 078-PMH-8-2020 kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 011-PDT-G-2020-PS Peradilan Semu Fakultas Syariah YIN Samarinda. Perihal kesimpulan tergugat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Rahmadini SH sebagai advokat dan pengacara dan penasihat hukum pada saudara Majidi berdasarkan surat kuasa yang sudah terlampir dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili Majidi sebagai selaku tergugat. Perkenankanlah bersama ini kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata nomor 011-PDT-G-2020-PS Peradilan Semu Fakultas Syariah YIN Samarinda sebagai berikut. 1. Bahwa saksi yang diajukan oleh tergugat yakni saudari Dia diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa tergugat tidak pernah melihat melakukan kekerasan fisik di luar rumah. Kedua, bahwa saksi yang diajukan oleh tergugat yakni saudari Dia diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa tidak pernah melihat atau mendengar tergugat membawa wanita lain. Ketiga, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi sebagaimana yang dimaksud di atas, maka dapat disimpulkan keterangan dari saksi tidak dapat dibuktikan sebagai kekerasan fisik. 4. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat ialah atas pembelaan diri yang baik dan bertanggung jawab, serta tidak terbukti melakukan perselingkuhan. Oleh itu, alasan-alasan itu haruslah ditolak. Sekian Yang Mulia. Terima kasih untuk saudari kuasa hukum tergugat membacakan kesimpulannya. Atas pembacaan kesimpulan dari penggugat dan tergugat, maka sidang kali ini kami skor. Skor dicabut dan terbuka untuk umum. Proses pemeriksaan telah usai dan para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing. Pada sidang dilanjutkan pada pekan depan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk membacakan putusan. Kepada saudari penggugat dan saudara tergugat untuk hadir hari dan jam yang telah ditentukan tanpa sebuah panggilan, karena kami anggap ini adalah panggilan resmi dan patut secara hukum. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, sidang kami tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi lancarnya persidangan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang Peradilan Semu Fakultas Syariah YIN Samarinda yang mengadili perkara perdata dengan register perkara nomor 011-PDT-G-2020-PS Fakultas Syariah YIN Samarinda antara Clarita Viola binti Ahmad Tajang sebagai penggugat melawan Majidi Muhammad Basir sebagai tergugat pada hari ini Jumat 10 April 2020 dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Sidang putusan perkara nomor 011-PDT-G-2020-PS
Fakultas Syariah IAIN Samarinda demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang majelis telah menjatuhkan keputusan perkara cerai gugat antara nama Clarita Viola binti Ahmad Tajam, tempat tanggal lahir Bontang 3 Mei 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pembisnis toko butik, tempat tinggal Jalan Industri RT 26 Kelurahan Harapan Baru Kota Samarinda, disebut sebagai penggugat melawan. Nama Majidi, tempat tanggal lahir Jantur 18 Desember 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha, tempat tinggal Jalan Industri RT 26 Kelurahan Harapan Baru Kota Samarinda, disebut sebagai tergugat. Peradilan Semu tersebut 1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara. 2. Telah membaca dan meneliti surat-surat yang diajukan oleh penggugat. 3. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat. 4. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan tergugat. 5. Telah memperhatikan berita acara berkas-berkas setempat. 6. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Maka berdasarkan penetapan Ketua Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Samarinda nomor W.22/A1/379/HK.05/5 Romawi/2020 tertanggal 9 April 2020 yang menetapkan telah memberi izin kepada negara melalui Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Samarinda tahun 2020 memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini. Kami mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sumro tergugat terhadap penggugat. 3. Membebankan biaya perkara ini kepada tergugat. 4. Sebagai hukuman tergugat harus menyerahkan hak asuh anak dan pemeliharaan anak diserahkan kepada penggugat. Demikian putusan dalam permusyawaratan majelis hakim dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh kami Dr. Muhammad Suwandi SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Dr. Nada Ramadana SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Dr. Zaini Ali SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dan dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmi SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Hormat kami Hakim Ketua Dr. Muhammad Suwandi SHMH yang bertandatangani, Hakim Anggota 1, Dr. Ramadana SHMH yang bertandatangani, Hakim Anggota 2, Dr. Zaini Ali SHMH yang bertandatangani, panitera pengganti Rahmi SH yang bertandatangani. Demikian sidang cerai gugat pada hari ini. Jika ada keberatan mengenai putusan tersebut dapat mengajukan banding. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pada kali ini kami nyatakan sidang ditutup.